dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai kemampuan dan keterbatasan diri. Dan kemampuan harus dikembangkan. Nah, di situ kita sudah mempelajari dan mendalami apa itu kemampuan dan apa itu keterbatasan. Nah, bagaimana cara mengembangkan kemampuan kita dan bagaimana mengatasi keterbatasan kita. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai aku membutuhkan orang lain. Dan materi yang kedua adalah aku berkembang dengan bekerja sama. Nah, itulah materi kita hari ini. Aku membutuhkan orang lain. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Semenjak kita dilahirkan ke dunia, kita belum bisa berbuat apa-apa. Kita tetap membutuhkan orang lain. Dalam setiap pertumbuhan kita, dalam setiap perkembangan kita, tidak terlepas dari orang lain. Nah, khususnya adalah keluarga, ayah dan ibu, dan juga saudara-saudara kita. Keluarga adalah orang yang pertama yang memberikan kita pengetahuan, yang membantu kita berkembang dan bertumbuh. Maka, mulai dari kita dilahirkan, hingga sebenarnya kita tua, bahkan suatu saat nanti kita meninggal, tetap kita membutuhkan orang lain. Nah, untuk itu, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Coba kamu perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah di mana keluarga sedang bekerja sama untuk membersihkan rumah. Sedangkan yang kedua, di mana anak-anak sedang belajar bersama dan sama-sama belajar. Dari gambar tersebut, kita memahami bahwa kita selalu membutuhkan orang lain dalam setiap kehidupan dan dalam setiap aktivitas kita. Mengapa? Karena dalam setiap kehidupan kita tidak bisa hidup sendiri, melainkan hidup bersama orang lain. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, yang pertama-tama yang selalu membantu kita adalah keluarga. Tapi selain itu, kita juga tidak terlepas dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Selain keluarga, lingkungan juga turut berperan serta dalam setiap perkembangan kita. Misalnya, dalam pengetahuan dan kemampuan-kemampuan dasar seperti berbicara, berdiri, berjalan, makan, minum, berpakaian, dan lain-lain. Dan bahkan dalam proses kita mengenal ilmu pendidikan juga tidak terlepas dari orang lain. Misalnya, mulai dari kita PAUD, pendidikan anak usia dini, hingga kita beranjak masuk ke TK, taman kanak-kanak. Nah, di situ kita diajari mengenal huruf, angka oleh ibu-ibu guru dan juga teman-teman kita. Mulai dari situ juga kita mengenal banyak profesi seperti polisi, tukang beca, supir angkot, satpam, para frater, suster. Nah, kita wajib menghormati dan menghargai mereka semua. Bahkan jika dia seorang pemulung, kita tetap harus menghormati mereka. Karena berkat mereka lah lingkungan kita menjadi bersih dan asri. Kita akan mendalami materi ini dalam bacaan kitab suci Markus 3 ayat 31 sampai 35, yaitu Yesus dan sanak saudaranya. Nah, di situ diceritakan bagaimana Maria dan saudara-saudara Yesus ingin bertemu dengan Yesus ketika Yesus sedang mengajar. Tetapi, apa yang dikatakan oleh Yesus? Nah, bisa kamu dalami dan kamu baca dalam bacaan kitab suci tersebut.
Dalam bacaan tersebut, Yesus bukan tidak peduli dengan ibu ataupun saudara-saudaranya, tetapi yang ingin ditekankan Yesus adalah barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yang ingin diajarkan oleh Yesus adalah agar kita menghormati semua orang tanpa memandang siapa dia. Jangan karena saudara kita baru kita hormati. Nah, bukan itu yang diinginkan Yesus. Tetapi yang diinginkan Yesus adalah kita harus menghormati semua orang dan mencintai semua orang tanpa memilih suku, ras, atau karena jabatannya. Bukan seperti itu. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah yaitu mengembangkan diri dengan bekerja sama. Nah, dengan bekerja sama, kita akan semakin berkembang untuk mencapai cita-cita ataupun impian ataupun tujuan yang ingin kita capai. Karena dengan bekerja sama dengan orang lain, kita juga akan banyak belajar. Nah, Allah menciptakan kita dengan kelebihan dan juga kekurangan kita. Tuhan senang jika kita mengembangkan kemampuan kita, apalagi kita menjadi pribadi yang banyak bersyukur. Tapi Tuhan tidak suka dengan kesombongan, malas, dan sikap merendahkan orang lain. Maka untuk dapat mengembangkan diri dengan bekerja sama, sikap yang harus kita pelihara dalam kehidupan kita adalah yang pertama, kesadaran akan kekurangan dan keterbatasan yang kita miliki. Yang kedua adalah saling percaya. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Dan yang keempat adalah tetap saling menerima satu dengan yang lain agar tujuan kita dapat tercapai dengan baik. Nah, contohnya adalah seperti bermain sepak bola. Ketika bermain sepak bola, tujuan kita adalah memperoleh gol. Untuk menciptakan gol, maka kita harus bekerja sama sebagai tim. Nah, itu adalah contohnya. Yang terkasih, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat mengerti, memahami materi yang kita pelajari hari ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih. Salam sehat.